wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadratul Tarmin, para alim, para ulama, sesepuh binasepuh ingkang kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Saikhul Ramli dari Beluk City tadi katanya, yang saya hormati dan kita muliakan keluarga besar Bapak Haji Buantoro dan Ibu Haja Zuliati selaku sahibul hajah, yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Mahmud dan Ibu Mutafiah, pengantin berdua Ananda Akbar Fadila Yubiantoro yang alhamdulillah sudah mendapatkan gadis pujaannya, gadis impiannya. Insyaallah ini gadis, insyaallah masih gadis, saya yakin Bapak Ibu ya. Masih ting-ting, belum sempat tadi malam Mas Yubi ya. Ini insyaallah istri dunia akhirat. Kacanya Mbak Rita Sugiarto itu mencari jodoh dunia akhirat. Insyaallah Mas Yubi ini seperti itu, karena Mbak Irma ini adalah salah satu santrinya anak saya, Mas Udin. Ini Bapak Ibu, ini kebanggaan buat Ibu Haja Zuliati. Mantu terakhir dapat gadis yang cantik, kemudian berilmu dan agama, insyaallah tidak diragukan lagi, karena beliau yang bersangkutan adalah seorang hafidhah. Alhamdulillah. Bapak Ibu pengiring dari pengantin putra yang sangat saya hormati dan kita muliakan, para undangan yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya. Di kesempatan pagi yang cerah ini kita dipertemukan di majelis yang penuh barokah. Mudah-mudahan pertemuan dua keluarga silaturahim ini mengawali jumpa beliau-beliau ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan tuntunan beserta suri toladan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Insyaallah kemarin sudah banyak disampaikan di Belung ya. Ini Mas Yubi ini dulu pernah ngaji di saya, alhamdulillah ya. Saya diberi kesempatan untuk bisa memberikan nasihat. Kalau dulu ngaji ya ngajinya kecil ya. Karena sekarang Mas Yubi sudah membuka lembaran baru, akan mengarungi bahtera rumah tangga, otomatis ngajinya adalah dalam urusan rumah tangga. Bapak sekalian yang kami hormati, banyak orang di dalam akan melangsungkan perkawinan itu biasanya disibukkan dengan dekorasi, dengan catering, dengan baju yang akan dikenakan dan sebagainya. Padahal itu adalah kepentingan sesaat dan banyak yang memikirkan. Seperti hari ini, saya yakin Mas Yubi ini hanya berapa persen memikirkan acara pada kesempatan yang seperti ini. Tentunya ibu yang sangat baik hati ya, ibu yang tersayang dengan ayah, dengan papa ya, sudah memberikan
segala sesuatunya untuk acara spesial pada kesempatan pagi hari ini. Dan Mas Yubi harus bersyukur ya. Di saat-saat bahagia seperti ini panjenengan ditunggoi ya. Ditunggoi sama papa, sama mama, sama ibu tua. Ini suatu luar biasa. Sama lihat kemarin pernikahannya Kaisang dan Mbak Erina ya. Masih ada yang kurang. Kenapa? Ayahnya sudah nggak ada ya. Jenengan kudu bersyukur pada Allah ya. Harus banyak berdoa ya untuk beliaunya ya. Kenapa? Saya yakin orang tua itu tidak butuh dibalas. Mohon maaf kalau ibu air susunya dikembalikan, tidak butuh itu ya. Yang diinginkan oleh papa mama apa? Kebahagiaan anaknya, bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Kan bagaimanapun juga yang namanya bahtera rumah tangga, kita akan mengarungi sebuah samudra yang sangat luas sekali yang tidak ada batas ya. Nah, oleh karena itu tentunya di sana sini ya, mudah-mudahan Mas Yubi bisa mengarungi itu semuanya ya. Karena memang pasangan-pasangan muda itu biasanya ya inginnya mereguk madu sesaat ya, tapi selanjutnya dia tidak bisa menghadapi itu semuanya ya. Mas Yubi, ini nasihat pertama dari saya ya. Tanya Anda memilih Mbak Ilma ini bukan basa-basi ya, bukan untuk yang saat, tapi saya yakin itu tadi kepentingan dunia akhirat. Oleh karena itu yang kedua ya, ini Mbak Ilma ini adalah seorang hafidho ya. Kebetulan istri saya juga seorang hafidho, jadi saya sama Mas Yubi. Bagaimana caranya untuk menjaga ini ya? Nah, ya. Mas Yubi ini seorang pengusaha ya. Jadi sudah banyak kegiatannya ya. Ya, kalau bisa jenengan yang bekerja untuk istrinya, nanti punya anak, membesarkan biar jadi anak yang soleh dan solihah. Namanya karena ini Mbak Ilma ini seorang hafidho ya. Untuk bisa menghafalkan 30 juz itu tidak mudah ya. Kita aja menghafalkan Yasin bal-bali ilang ae ya. Berapa wis ta? Tamasiyah ta nggih, minggu Yasinan. Si ono ae sing lali. Lah apalagi niki 30 juz. Luar biasa ya. Maka dari itu insyaallah kalau Mas Yubi bisa membawa kebahagiaan Mbak Ilma, insyaallah ya, Anda nanti bersama keluarga akan diangkat oleh Allah masuk surganya Allah SWT. Karena seorang hafidah itu luar biasa. Wakilah ya, seorang yang hafal Quran itu jasadnya tidak akan busuk di yap ya. Itu bahagianya seorang yang hafidah. Dan tidak semuanya bisa menerima anugerah seperti itu. Mas Yubi sekarang nampani tok, alhamdulillah. Tolong ya, ini nasihat yang kedua dari saya Mas Yubi ya. Kebetulan kita sama-sama ya, jadi suami yang istrinya hafal Al-Quran. Syukur dek, ini waktunya deres, kamu jangan ini biar anaknya saya yang yang gendong dan sebagainya. Syukur-syukur bisa diarahkan ke komunitas yang sama-sama hafal Quran biar hafalannya bisa terjaga ya. Yang kedua, insya Allah, karena saya mengibaratkan seorang hafal Quran itu adalah Al-Quran berjalan ya. Insya Allah dengan kehadiran Mbak Ilma di dalamnya Ibu Hajah Juliani ini akan semakin bersinar ya. Karena dalam sebuah hadis terangkan nauwiru buyutakum bi qiraatil Quran, nauwiru buyutakum
bi qiraatil Qur'an was shalah. Terangilah cahaya rumahmu, terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Manakala di rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, kemudian tidak pernah dipakai untuk sholat, jelas warga atau rumah itu tidak bisa barokah. Yang ketiga, nasihat saya Mas Yubi, seorang istri itu adalah laksana pakaian. Di dalam Al-Quran jelas, dalam surat Al-Baqarah, saya yakin Ananda Ilma ini sudah ngelentek ya, ayatnya jelas sekali. Sering kali saya sampaikan di dalam ketika kami memberikan nasihat di acara seperti ini. Ayatnya cuma dua kata, hunna libasul lakum, 4 kata, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita itu adalah pakaian untuk suaminya, demikian juga sebaliknya. Nah, kita harus memaknai pakaian itu untuk apa? Kita berpakaian ini harus kita niati dengan untuk beribadah. Jangan sampai kita itu berpakaian hanya untuk biar dilihat orang, kelihatan sebagai orang kaya dan sebagainya. Tidak ada unsur ibadahnya sama sekali. Apalagi seorang istri. Allah jelas menjelaskan di sana, wanita itu adalah laksana pakaian bagi seorang laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Apa fungsi pakaian itu? Yang pertama adalah sebagai perhiasan. Ya. Mungkin saya tidak tahu. Ya. Nah, saya juga tidak akan buka masa lalu. Ya. Mas Yubi dulu pernah sebelum kenal dengan Mbak Ilma punya wanita idaman lain. Ya. Tapi itu harus dilupakan, sudah dihapus dari buku kehidupan Anda. Sekarang Anda sudah menerima hadiah dari Allah yang terindah. Katanya Bu Haji, niki benteng dangu Gus, alhamdulillah, sambil menitikkan air mata, berarti beliau sangat bahagia sekali ya. Dan memang itu tugas orang tua. Tugas orang tua yang terakhir itu adalah mengawinkan. Nah, insyaallah ya. Karena dalam hadis itu diterangkan mencari jodoh itu sebenarnya adalah tugas orang tua, bukan mencari sendiri. Karena pilihan orang tua itu insya Allah tidak meleset. Alhamdulillah di keluarga saya 9 orang itu tidak ada yang pilihannya sendiri, dipilihkan. Alhamdulillah tidak ada yang bercerai. Kita lihat Bapak Ibu ya, di berita-berita ya, di selebriti itu kan ya, pacaran sudah sekian tahun. Tapi ternyata bagaimana akhirnya? Itu karena apa? Karena kurang memahami konsep daripada perkawinan dalam Islam. Nah, alhamdulillah Mas Yubi ini insya Allah tergolong kategori anak soleh. Karena manut-nurut sama ibunya, sudah Bu. Tapi ibu tidak meleset memberikan calon menantu dan tidak tanggung-tanggung ya, didapatkan seorang putri yang katanya tadi Pak Saihu mengatakan bunga desa belum. Betul ya. Saya yakin Mas Yubi ini seleranya tinggi, jadi gak mau kalau paling gini, istriku harus secantik ibuku. Nah, tapi gak boleh memadakan loh, nah, apalagi yang di dalam ajaran tidak boleh menyamakan ibunya dengan istrinya, tidak boleh ya. Nah, itu. Ini sudah saya yakin ibunya gitu. Susah seleranya anakku ini sebelah sing ayu lah. Ini insya Allah cantiknya luar dan dalam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Mbak Ilma ya. Kemudian yang kedua ya, fungsi pakaian yang kedua adalah untuk menutup aurat. Okay. Jadi yang pertama tadi itu belum selesai penjelasannya ya. Jadi begini Mas Zobi, yang nama perhiasan itu kan sesuatu sangat kita banggakan. Jadi Mas Yubi itu harus bangga dengan istrinya. Tidak ada wanita secantik Mbak Ilma sudah. Yes. Ayu dewe sak dunyo. Yes. Mas Yubi ya. Nah, demikian Mbak Ilma juga gitu. Mas Yubi itu banyak. Jadi saya mutimut mari ketemu sama Mas Udin itu ya, cerita
Ini adiknya Mas Udin, itu kan namanya Abdu, itu temannya Mas Yubi. Lah Mas Yubi, Mas aku Abdu aku gak lali Mas, jeneng sama aku lali jenenge ngono. Nah, Udin juga gitu, anak saya itu. Nek Yubi itu kok bisa sebesar itu ya? Dulu kan kecil ya, imut-imut ya, Mas Jaya sekarang sudah besar. Alhamdulillah, gitu. Mas Yubi itu dari kecil ganteng, alhamdulillah sampai sekarang ganteng, tidak berubah, alhamdulillah. Memang papanya juga ganteng, ibunya ganteng, dan jinanya ya seperti ini, alhamdulillah. Itu yang pertama Mas Yubi ya. Sudah namanya perhiasan, sesuatu yang dibanggakan. Jangan hanya cek pantas di Jawa, di dalam juga pantas, di luar juga pantas. Yang pertama, yang kedua ya, yang kebanggaan yang kedua adalah melindungi ya, melindungi dari sengatan matahari, hujan ya, dingin, panas ya, harus saling melindungi ya. Nah, bagaimana cara melindunginya? Jelas, kalau ada orang yang coba-coba mengganggu Mbak Ilma, sampai harus yang pertama kali di depan ya. Kemudian kalau istri, bagaimana cara melindungi suaminya? Ya paling tidak harus berdoa ya. Ketika Asyubi sedang bekerja ya, doakan agar dia selamat, mendapatkan rezeki yang halal dan barokah gitu ya. Terus ditanya kabar sekarang sudah handphone ya, kita sudah gampang sekali berkomunikasi ya. Tanyakan kok belum pulang, kemana, harus selalu cross check gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menutup aurat ya. Fungsi pakaian yang ketiga adalah menutup aurat. Artinya apa? Aurat itu adalah segala sesuatu yang harus kita tutupi. Rahasia apapun kalau bisa jangan disampaikan kepada orang lain. Masalah apapun kalau bisa diselesaikan sendiri, karena Anda sudah terikat kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melindungi, menjaga, merawat perkawinan ini sampai akhir hayat. Begitu ya. Jadi kalau ada masalah apapun selesaikan di kamar, jangan dibawa keluar. Kalau bisa, masalah anak, masalah ekonomi, kalau bisa. Terus gara-gara biasanya perkawinan itu tidak langgeng itu biasanya karena sering wadulan. Nah, wong tuwek sing gak terima, akhirnya membuka masalah anaknya kemana. Naudzubillah, dan itu jangan sampai. Saya yakin keduanya sudah mendapatkan ilmu dunia akhirat, insya Allah sudah siap untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai suami dan istri. Selamat berbahagia untuk Mas Yubi. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi perkawinan Anda. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi keduanya. Mudah-mudahan Allah menghimpun segala sesuatu yang syarat untuk dijadikan dalam satu ikatan perkawinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, utamanya Ibu Yuli dan Bapak Haji Buangtoro, juga Pak Haji Mahmud dan Haji Mutofiah. Marilah kita tutup acara ini dengan doa untuk mengantarkan pengantin berdua